Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua di dalam forum yang terhormat ini, sehingga dapat kita melaksanakan tugas kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat beliau sekalian. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Aceh Barat, Saudara Kajari, Saudara Ketua Kajari atau yang mewakili, Saudara pimpinan beserta anggota DPRK Kabupaten Aceh Barat, Saudara Sekda, Sekwan, staf ahli Bupati, asisten kepala dinas badan dan kantor, serta para camat di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Saudara para pimpinan atau perwakilan perusahaan perkebunan dan pertambangan dalam Kabupaten Aceh Barat, rekan-rekan pers baik cetak maupun elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Hari ini, di ruang sidang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan sebuah laporan penting. Sebuah laporan yang lahir dari kerja panjang, dari suara rakyat di desa-desa, dari fakta lapangan yang tidak bisa dibantah, dan dari tanggung jawab konstitusional kita sebagai wakil rakyat. Pansus Perkebunan dibentuk bukan karena rutinitas, bukan karena formalitas, tetapi karena adanya kegelisahan publik, adanya ketimpangan pengelolaan lahan, dan adanya ketidakadilan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Di banyak tempat, di masyarakat hidup berdampingan dengan perkebunan besar, tetapi tidak merasakan kehadiran perusahaan. Lahan luas diberikan haknya, namun tidak dikelola sebagaimana mestinya. Izin diperpanjang, tetapi kewajiban diabaikan. Di lapangan, kami melihat sendiri ada lahan yang bertahun-tahun dibiarkan terlantar. Ada desa yang terhimpit di tengah HGU, namun tanpa solusi. Ada plasma yang dijanjikan tapi tidak direalisasikan. Ada CSR yang seharusnya hadir, namun tidak pernah dirasakan rakyat. Dan ada perusahaan yang bahkan tidak pernah menghadiri panggilan resmi DPRK, seolah-olah negara bisa dianggap tidak ada. Inilah kenyataan yang mendorong Pansus bekerja lebih keras, turun langsung, membuka dokumen, menelusuri izin, dan bertemu masyarakat yang selama ini suaranya tenggelam. Maka laporan yang kami bacakan hari ini bukan sekedar dokumen, ini adalah suara rakyat, ini adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan, dan ini adalah dasar bagi DPRK untuk mengambil sikap tegas demi keadilan agraria di Aceh Barat. Dengan semangat memperjuangkan hak-hak masyarakat, memperbaiki tata kelola perkebunan, dan memastikan bahwa setiap jengkal tanah di Aceh Barat memberikan manfaat bagi rakyat di daerah, kami persembahkan laporan akhir Pansus Perkebunan tahun 2025. Panitia khusus DPRK Aceh Barat dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan dan kepatuhan hukum perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Aceh Barat, dasar hukum dan regulasi terkait. Untuk menjamin akurasi dan relevansi hasil pemeriksaan, Pansus berpedoman pada ketentuan berikut. 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian. 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara perizinan usaha perkebunan. 6. Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengukuran dan pemetaan HGU. 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 8. Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Aceh. 9. Kanun Aceh Barat Nomor 5
tahun 2019 tentang tanggung jawab sosial dan kemitraan usaha. Ruang lingkup evaluasi, legalitas dan perizinan, NIB OSS izin lingkungan, produksi dan efisiensi teknis pabrik, pengelolaan lingkungan dan limbah, pajak dan kontribusi PAD, CSR dan tanggung jawab sosial perusahaan, kemitraan dan kewajiban plasma, dan terakhir ketenagakerjaan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Adapun perusahaan yang telah menjadi objek penelusuran dan evaluasi Panitia Khusus DPRK Aceh Barat meliputi 1. PT Agro Sinergi Nusantara atau ASN. 2. PT Prima Agro Aceh Lestari atau PAL. 3. PT Sabta Jaya Abadi. 4. PT Karya Tanah Subur. 5. PT Arta Jaya Sawit. 6. PT Gading Bakti. 7. PT Sari Inti Rakyat. Masing-masing perusahaan tersebut telah kami telusuri secara langsung, baik melalui kunjungan lapangan, pemeriksaan dokumen perizinan, wawancara dengan pihak manajemen maupun konfirmasi kepada instansi teknis. Seluruh temuan dan hasil kajian akan kami uraikan satu persatu dalam bagian laporan berikutnya sesuai dengan fakta dan data yang telah kami himpun bersama tim. Pansus dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan tanah berizin di daerah ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Pansus melakukan telaah terhadap seluruh aspek penyelenggaraan usaha, meliputi legalitas izin, tata batas lingkungan hidup, tenaga kerja, pajak, tanggung jawab sosial, dan realisasi kemitraan plasma. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Aceh Barat. Pansus Perkebunan DPRK Aceh Barat telah melakukan evaluasi menyeluruh. Pertama, terhadap PT Gading Bakti, pemegang HGU nomor 40, seluas 3.943,163 hektar, berlokasi di Kecamatan Wela Timur dan Pantondre. Evaluasi ini mencakup aspek legalitas, tata batas, pemanfaatan lahan, produksi lingkungan hidup, ketenagakerjaan, CSR, konflik agraria, dan kepatuhan pajak. Temuan utama Pansus terhadap PT Gading Bakti. A. Terkait legalitas dan administrasi. 1. HGU terbit tahun 2002, namun IUPB baru diterbitkan tahun 2013, sehingga selama kurang lebih 11 tahun perusahaan menguasai lahan tanpa izin usaha perkebunan yang sah. 2. Izin lokasi 1999. Kami ulangi, izin lokasi tahun 1999 menyebut luas lebih kurang 4.750 hektar, namun HGU 2022 hanya 3.943 hektar, terdapat selisih kurang lebih 807 hektar yang tidak dijelaskan statusnya. 3. Banyak kewajiban izin lokasi tidak dipenuhi termasuk penyelesaian lahan 12 bulan, larangan pembakaran, kewajiban PASUM atau PASOS, kewajiban tenaga kerja lokal. B. Batas HGU dan patok. Peta HGU menunjukkan sekitar lebih kurang 50 titik patok BPN. Namun perusahaan hanya menyerahkan bukti 3 titik BPN, yaitu 37, 48, dan 49. 2. Beberapa patok berada di atas lahan masyarakat memicu konflik 434 hektar. 3. Batas HGU yang tertuang dalam sertifikat banyak yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, terutama di wilayah kuburan, jalan desa, dan kebun tua masyarakat. 4. Penyusunan batas pada HGU dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah desa tanpa dokumentasi pengukuran ulang oleh BPN. C. Pemanfaatan lahan dan produksi indikasi tanah terlantar. 1. Data perusahaan menunjukkan luas tanah menghasilkan 1.890,75 hektar atau 48%. Luas tidak ditanami 2.052,41 hektar atau 52%. 2. Produksi sawit sangat rendah, hanya 6 sampai dengan 9 ton TBS per hektar per tahun. Standar nasional 18 sampai dengan 25 ton.
Bahkan beberapa abling hanya mencapai 1 sampai dengan 3 ton. 3. Terdapat 161,36 hektar lahan gagal tanam akibat hama dan gangguan. 4. Lahan yang tidak produktif melebihi 50% memenuhi unsur tanah terlantar sesuai PP 20 2021. D. Lingkungan hidup atau DELH, RKL atau RPL. 1. Dokumen lingkungan PT Gading Bakti hanya berupa DLH tahun 2011, bukan AMDAL penuh. Tidak ditemukan laporan RKPL atau RPL semesteran selama 12 tahun, 2011-2023. Tidak ada bukti pengelolaan limbah cair atau solid kesesuaian ketentuan. 4. Buffer zone, review dan monitoring kualitas air tidak pernah dilaporkan. Pelanggaran berat terhadap kewajiban lingkungan. E. Tenaga kerja atau tenaga kerja, payroll dan BPJS. Data internal perusahaan, total tenaga kerja 226 orang. Dokumen payroll BSI Agustus 2025, pembayaran gaji kepada 218 orang. Data BPJS Ketenagakerjaan terdaftar hanya 15 orang. Dari BPJS Kesehatan terdaftar hanya 11 orang plus tanggungan. Selisih pekerja yang tidak didaftarkan BPJS sama dengan 200 sampai dengan 210 orang. Temuan Pansus. 1. Perusahaan telah memperkerjakan ratusan orang tetapi hanya lebih kurang 7% pekerja didaftarkan BPJS. 2. Ini pelanggaran Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Tenaga Kerja dan PP 86 2013. Tidak ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan perlindungan sosial bagi ratusan pekerja. Ada indikasi manipulasi data tenaga kerja untuk menghindari kewajiban BPJS. F. CSR dan kontribusi sosial. 1. Nilai CSR perusahaan sangat rendah, lebih kurang 15 juta per tahun. 2. Kegiatan CSR bersifat insidental, tidak menyentuh kebutuhan dasar desa. 3. Desa sekitar HGU menyatakan tidak merasakan manfaat signifikan dari CSR PT Gading Bakti. G. Konflik lahan dengan masyarakat. Pansus menerima laporan dari masyarakat Payalua, Blang Makmu, Mungoraya, Payabaru dan Alu Kuyun bahwa tanaman masyarakat dan fasilitas desa berada dalam HGU. Konflik lahan mencapai kurang lebih 434 hektar berdasarkan pengakuan perusahaan. 3. Perusahaan tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang objektif. H. Perpajakan setoran tidak di Melabuh. 1. Pansus menemukan bahwa administrasi PBB P3 PT Gading Bakti tidak tercatat di KPP yang membawahi Aceh Barat, melainkan KPP Pratama Medan Polonia Sumatera Utara. 2. Pembayaran PBB dilakukan melalui BSI cabang Medan Polonia, bukan bank di Aceh Barat. Ini menimbulkan konsekuensi. 1. Data PAD sektor perkebunan tidak sinkron. 2. Pemkab kehilangan basis data fiskal. 3. Penguasaan sangat sulit. Penguasaan pajak sulit dilakukan karena berada di luar daerah. 4. Indikasi perusahaan tidak mematuhi domisili fiskal sesuai lokasi objek pajak. Pansus menilai perpajakan PT Gading Bakti tidak selaras dengan azas domisili fiskal daerah. Sikap Pansus. Berdasarkan seluruh temuan, Pansus menilai bahwa PT Gading Bakti 1. Tidak memenuhi kewajiban pemanfaatan lahan sesuai HGU. 2. Tidak memenuhi kewajiban ketenagakerjaan dan BPJS. 3. Tidak memenuhi kewajiban lingkungan hidup. 4. Tidak transparan dalam pengelolaan batas HGU. 5. Tidak memberikan kontribusi CSR signifikan. 6. Tidak mematuhi asas perpajakan daerah. 7. Memiliki konflik lahan luas dan berlarut-larut. Rekomendasi Pansus kepada Bupati Aceh Barat. 1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap HGU seluas 3.943 hektar. 2. Menginstruksikan BPN melakukan pengukuran ulang batas HGU. 3. Menghentikan sementara kegiatan pada areal sengketa. 4. Memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran tenaga kerja dan BPJS. 5. Memerintahkan PT Gading Bakti mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS maksimal 60 hari. 6. Membentuk satgas penyelesaian konflik bersama pihak desa.
kepada ATR BPN melakukan reserve seluruh patok HGU lebih kurang 50 titik, menetapkan ulang batas pasum atau pasos dan kebun masyarakat. 3. Mengkaji unsur tanah terlantar pada 2052 hektar lahan gagal garap. C. Kepada Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan DELH dan RKPL atau RPL. 2. Menjatuhkan sanksi bila laporan lingkungan tidak pernah disampaikan. D. Kepada Dinas Tenaga Kerja menindaklanjuti pelanggaran ketenagakerjaan 203 sampai dengan 210 pekerja tanpa BPJS. 2. Melakukan audit K3 dan UMK perusahaan. Kepada Direktorat Jenderal Pajak, 1. Melakukan penertiban domisili fiskal PT Gading Bakti agar terdaftar sesuai lokasi objek pajak Aceh Barat. 2. Memindahkan administrasi PBB P3 dari KPP Medan Polonia ke KPP yang membawahi Aceh Barat. Kepada PT Gading Bakti sendiri, 1. Menyelesaikan konflik lahan secara damai dan transparan. 2. Melakukan pemutihan BPJS dan ketenagakerjaan. 3. Menata ulang batas HGU bersama BPN dan KECI. 4. Meningkatkan produksi kebun sesuai standar nasional. 5. Menyusun CSR yang relevan bagi desa sekitar. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 805 K/TUN 2024, Pansus menyampaikan rekomendasi. 1. Putusan MA tersebut menerima kasasi Bupati Aceh Barat, membatalkan putusan PT UN dan Pengadilan Tinggi TUN, serta menegaskan bahwa penetapan tanah terlantar oleh Pemkab Aceh Barat adalah sah dan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. 2. Oleh kerana itu, PT Gading Bakti tidak memiliki dasar hukum untuk menguasai objek tanah yang telah dinyatakan sebagai tanah terlantar dan wajib menghormati sepenuhnya putusan MA ini. 3. PT Gading Bakti diwajibkan untuk menghentikan seluruh aktivitas operasional pada objek tanah sengketa, tidak melakukan pematokan, pembukaan lahan atau tindakan lain yang berpotensi memicu konflik, menyerahkan peta dokumen alas hak dan data penguasaan lahan kepada ATR BPN dan pemerintah kabupaten. 4. Perusahaan diwajibkan mengikuti mediasi resmi pemerintah kabupaten bersama masyarakat KECI, MUKIM dan ATR BPN. Pemerintah kabupaten diminta menyiapkan rencana pemanfaatan tanah pasca putusan MA, termasuk kemungkinan redistribusi tanah kepada masyarakat. Terkait upaya banding yang sedang ditempuh oleh PT Gading Bakti. 1. Pansus mengetahui bahawa PT Gading Bakti sedang menempuh upaya hukum lanjutan terhadap perkara lain. Namun, upaya hukum tersebut tidak menunda atau membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 805 K/TUN 2024 yang telah ingkrah. 2. Pemerintah tetap wajib menjalankan seluruh konsekuensi hukum putusan MA tersebut tanpa harus menunggu hasil banding baru. 3. PT Gading Bakti tidak boleh menjadikan proses banding sebagai alasan untuk menunda penyelesaian konflik di lapangan. 4. Perusahaan diminta menjaga status dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi sosial. 5. Pansus akan menyesuaikan langkah apabila muncul putusan hukum baru, namun saat ini putusan MA ingkrah tetap menjadi dasar hukum utama. Terakhir, data yang belum diserahkan perusahaan. 1. Peta koordinat SHP atau KML batas HGU lengkap. 2. Laporan RKL atau RPL 5 tahun terakhir. Data tenaga kerja by name, by address, by NIK lengkap. 4. Kontrak kerja seluruh pekerja. 5. Laporan kecelakaan kerja. 6. CSR detail 3 tahun. 7. Master Plan 2025-2030. 8. Peta pasum atau pasos dan overlay dengan batas HGU. 9. Laporan produksi lengkap per Abdeling sejak 2015. 10. Dokumen audit internal atau eksternal perusahaan. Demikian laporan Pansus Perkebunan Aceh Barat untuk perusahaan Gading Bakti. Selanjutnya, 2. PT Agro Sinergi Nusantara. Gambaran umum perusahaan. Nama perusahaan PT Agro Sinergi Nusantara. Alamat kantor Jalan BKKBN nomor 25 Melabu. Jenis usaha perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Kapasitas PKS lebih kurang 30 ton TBS per jam. Legalitas terdaftar BPJS sejak 2011. Nomor
AA 0300476. Kemitraan PIR khusus Batai Putih luas 2.272 hektar dengan 1.136 KK. Hasil temuan Pansus: 1. Aspek produksi dan teknis. Berdasarkan laporan produksi 2023-2025, rendemen CPO rata-rata 4,0 sampai dengan 4,3%, utilitas pabrik 75,21%. Sumber TBS 60%, kebun sendiri 40%, pembelian pihak ketiga. Bibit unggul bersertifikat PTPN 4 Adolina total 26.250 sampai dengan 31.500 butir pada 2024. Rekomendasi: 1. Pemkab perlu mendorong peningkatan kemitraan petani lokal agar pasokan stabil. 2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan produksi bulanan ke Disbun Aceh Barat. 2. Aspek pengelolaan lahan yang belum digarap. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan dokumen izin NIB, PT ASN memiliki beberapa lokasi izin usaha di Aceh Barat dan Aceh Selatan. Ditemukan fakta bahwa sebagian lahan di Temarum, Kecamatan Waila, luas lebih kurang 200 hektar belum digarap sejak diterbitkan izin pada 2019. Lahan tersebut masih berupa semak belukar tanpa aktivitas produksi. Tidak ada infrastruktur dan belum dilakukan pembukaan lahan. Temuan menjadi indikasi penundaan penguasaan atau land banking, melanggar ketentuan pasal 42 ayat 1 UU 39 2014 tentang kewajiban mengusahakan lahan paling lambat 3 tahun sejak izin diterbitkan. Potensi kehilangan padi dan lapangan kerja akibat lahan idle. Rekomendasi: 1. Disbun Aceh Barat melakukan verifikasi teknis dan pengukuran ulang. 2. Bupati perlu mempertimbangkan pencabutan sebagian izin yang tidak dimanfaatkan. 3. Lahan diarahkan untuk program plasma masyarakat. 4. PT ASN wajib menyusun rencana tanam dan replanting paling lambat 2026. 3. Aspek kemitraan dan plasma. PIR Batai Putih 2.272 hektar, 1.136 KK, ditanam tahun 1983 sampai dengan 1988. Artinya tanaman tua, sudah 50 tahun kurang lebih dan belum ada replanting, belum ada program plasma baru 20% dari HGU. Rekomendasi: PT ASN wajib menyusun program peremajaan bersama petani PIR. Disbun fasilitasi audit luasan plasma. Masyarakat PIR dilibatkan dalam CSR dan replanting. Aspek lingkungan berdasarkan DELH 2018 dan hasil uji terbaru. A. Limbah cair dan padat. Hasil laboratorium BSPJI Banda Aceh 16 Juni 2025 menunjukkan semua parameter pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak nitrogen memenuhi baku mutu. Volume limbah Mai 2025 34.948 meter kubik. pH rata-rata 8,6 sampai dengan 8,9. Limbah padat atau janjang kosong dimanfaatkan kembali. Limbah B3, TPS B3 berisi oli, filter, baterai bekas, jerigen, botol kimia, belum semua dikirim ke pihak berizin. Potensi pelanggaran jika penyimpanan melebihi masa izin. Rekomendasi: skor azan ya. Skor azan. Selesai azan dilanjutkan ya. Ya, skor. Skor 5 menit.
Lanjut, Ketua. Belum. Sudah dilanjutkan. Baik, terima kasih. Rekomendasi 1. PTSN wajib menyerahkan laporan hasil uji setiap 6 bulan ke DLHK. 2. DLHK lakukan pengawasan triwulan. 3. PT ASN wajib menunjukkan bukti manifest limbah B3. 5. Aspek ketenagakerjaan. Terdaftar di BPJS sejak 2011. Namun baru 90 pekerja terdaftar aktif atau BPU. Total iuran Mei 2025 sebesar 9.072.000. Sebagian pekerja belum tercakup BPJS dan belum ada laporan rasio tenaga kerja lokal. Rekomendasi, wajibkan seluruh tenaga kerja ikut BPJS. Disnaker verifikasi by name, by address, by NIK. Dorong MOU tripartit antara perusahaan, Disnaker, dan BPJS. Aspek CSR atau TJSLP tahun 2023 berjumlah 125,6 juta. Januari sampai dengan Juli 2025 Rp 60 juta. Kegiatan CSR masih bersifat bantuan sosial, belum pemberdayaan ekonomi. Nilai CSR di bawah ambang 1% omset. Rekomendasi, susun rencana induk CSR 5 tahun berbasis RPJMD. Bentuk forum CSR Kabupaten Aceh Barat. Publikasikan laporan CSR tiap semester. Kesimpulan dan rekomendasi umum Pansus. 1. PT ASN memiliki izin lengkap dan telah beroperasi. Namun masih terdapat kewajiban belum dijalankan penuh, khususnya lahan idle, plasma, dan ketenagakerjaan. Pengelolaan limbah cair dan domestik memenuhi baku mutu. 3. CSR belum sebanding dengan skala usaha. 4. Ditemukan lahan belum digarap lebih kurang 200 hektar yang perlu tindakan tegas pemerintah daerah. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. 3. PT Arta Jaya Sawit. Profil dan legalitas perusahaan. Nama PT Arta Jaya Sawit, alamat Gampung Tepin Panah, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat. Komoditas perkebunan kelapa sawit.
Luas HGU lebih kurang 2.308,66 hektar di Aceh Barat dan lebih kurang 2.519 hektar berada di Nagan Raya. HGU berlaku hingga 18 Desember 2037. Status peralihan sah dari PT Betami berdasarkan SK Menteri ATR BPN tertanggal 1 Juli 2025. Temuan, proses peralihan hak telah sah secara hukum. Beberapa dokumen lingkungan belum diperbarui melalui OSS atau RBA. Belum ada laporan produksi dan lingkungan tahunan ke Dinas Perkebunan dan DLH. Rekomendasi, DPMTSP dan DLH memfasilitasi pembaruan izin lingkungan. BPN memperjelas batas administratif lintas kabupaten. Data dan lahan produksi. Total dari tahun 2006 sampai tahun 2014 913,64 hektar atau jumlah pokok 95.192 rata-rata 14 tahun. Produksi TBS tahun 2023 sampai dengan 2025 3.576,368 ton. Temuan, produksi menurun dalam 2 tahun terakhir. Sebagian tanaman memasuki usia tua. Belum ada program replanting, belum ada laporan rendemen ke Disbun. Rekomendasi, PT AJS menyusun rencana replanting 2026-2030. Laporan produksi dan rendemen wajib diserahkan setiap semester ke Disbun Aceh Barat. Tenaga kerja dan kesejahteraan. Kategori jumlah dan persentase. Total tenaga kerja 100%, laki-laki 144 orang, perempuan 16 orang, asal Aceh Barat 136 atau 85%, non-lokal, Sumut, Tamiang, Nagan Raya 24 atau 15%. Temuan, komposisi tenaga lokal tinggi sampai dengan 85%. Tapi jabatan pengawas masih didominasi non-lokal. Belum ada pelatihan atau pengembangan kompetensi tenaga kerja. K3 dan BPJS telah berjalan. Namun pelatihan keselamatan belum rutin. Rekomendasi, Disnaker Aceh Barat melakukan audit tahunan dan pelatihan K3. PT AJS wajib menyerahkan data tenaga kerja by name by address tiap semester, alokasikan minimal 1% CSR untuk pelatihan tenaga kerja lokal. Produksi sarana dan lingkungan. Nilai penggunaan bahan kimia semester 1 2025 total Rp 1.904.426.393 rupiah terdiri dari pupuk Rp 1.448.704.500, pestisida 3.033.500, herbisida 52.688.393 rupiah. Temuan, penggunaan pestisida berbahaya glifosat paraquat tanpa laporan limbah B3, belum ada audit kualitas tanah dan air. CSR lingkungan belum diarahkan pada konservasi. Rekomendasi, DLHK Aceh Barat audit lingkungan tahunan. PT AJS mengalihkan pestisida berbahaya ke biopestisida. Minimal 10% CSR diarahkan untuk konservasi dan pelatihan ramah lingkungan. CSR dan kemitraan. Realisasi CSR 2024-2025 total Rp 38.357.500 rupiah. Kegiatan meliputi kurban, HUT RI, santunan anak yatim, bantuan alat berat, dan dukungan lainnya. Temuan CSR masih bersifat sosial belum produktif. Tidak ada rencana induk CSR atau RICS. Plasma baru berjalan
di lebih kurang 43 hektar belum mencapai 20% kewajiban. Rekomendasi, Sekda Aceh Barat aktifkan kembali forum TJSLP. PT AJS wajib menyusun RICS dan CSR produktif UMKM, biaya siswa, pelatihan petani. Dinas Perkebunan memfasilitasi pembentukan koperasi plasma. Pajak dan kontribusi PAD. PT Arta Jaya Sawit telah melunasi PBB tahun 2025 berjumlah 207,203,470. BPHTB peralihan HGU dibayar Agustus 2025 sebesar lebih kurang 4,4 miliar setelah SK peralihan dari PT Betami. Pembayaran BPHTB dilakukan setelah sertifikat diterbitkan, menandakan koordinasi fiskal antar instansi perlu diperkuat. Nilai pembayaran 4,4 miliar sesuai estimasi 5% dari NJOP lebih kurang Rp 18 sampai dengan 20 juta per hektar. Belum ada pembagian jelas antara wilayah Aceh Barat dan Nagan Raya. Rekomendasi, BPKD memastikan porsi penerimaan Aceh Barat tercatat sebagai PAD. 2. BPN wajib menerapkan aturan penertiban sertifikat baru disertai bukti lunas BPHTB. 3. Inspektorat mengevaluasi tata kelola administrasi lintas instansi. 4. DPRK melakukan pengawasan semesteran atas pajak dan PAD sektor perkebunan. 5. Pemkab menyusun basis data PAD perkebunan, PBB, BPHTB, retribusi CSR. Kesimpulan, PT AJS telah melunasi BPHTB senilai Rp 4,4 miliar pada Agustus 2025. Namun, koordinasi administrasi masih lemah. Diperlukan sinkronisasi antar instansi agar penerimaan daerah tercatat penuh sebagai PAD Aceh Barat. Temuan umum Pansus. 1. Legalitas HGU sah dan aktif hingga 2037. Namun, pembaruan izin lingkungan belum selesai. 2. Produksi berjalan stabil, tetapi sebagian tanaman tua belum diremajakan. 3. Penggunaan bahan kimia tinggi tanpa laporan lingkungan berkala. 4. CSR dan plasma belum berbasis pemberdayaan masyarakat. 5. Pajak daerah BPHTB dan PBB telah dibayar, namun koordinasi pencatatannya lemah. 6. Pengawasan lintas dinas masih perlu diperkuat. Rekomendasi DPRK Aceh Barat. 1. Pemkab membentuk tim lintas dinas untuk menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan. 2. PT Arta Jaya Sawit diwajibkan menyusun RICS dan rencana replanting 5 tahunan, melaksanakan kewajiban plasma minimal 20%, melaporkan data produksi, tenaga kerja dan CSR setiap semester, menyusun laporan lingkungan tahunan dan mengganti bahan kimia berbahaya. 3. BPN dan DLHK memperbarui peta batas HGU dan memadukannya dengan RT/RW. 4. DPRK melakukan monitoring lanjutan setiap 6 bulan dan menyampaikan hasilnya secara publik. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. 4. PT Karya Tanah Subur. Profil dan legalitas perusahaan. PT Karya Tanah Subur atau KTS beroperasi di Aceh Barat sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kapasitas pabrik 60 ton per jam. Perusahaan memiliki izin lingkungan berdasarkan SK Bupati Aceh Barat nomor 364 tahun 2015. Nomor induk berusaha atau NIB sudah terdaftar. Namun masih terdapat catatan pada aspek validasi, termasuk data perizinan, luasan, koordinat dan pelaporan UKL UPL yang wajib diperbarui sesuai peraturan pemerintah nomor 22 2021. 2. Temuan utama Pansus, administrasi perizinan dan PAD. Berdasarkan pemeriksaan dan verifikasi data lapangan serta dokumen yang diserahkan perusahaan, Pansus menemukan hal-hal sebagai berikut. 1. Kelemahan administrasi. Sebagian dokumen perizinan belum diperbarui sesuai ketentuan OSS RBA. Terdapat keterlambatan penyampaian dokumen teknis seperti realisasi CSR, laporan lingkungan dan laporan kemitraan. 2. Pajak dan retribusi daerah. Pansus menemukan bahwa
setoran pajak dan pelaporan SPT dilakukan ke KPP Pratama Jakarta Timur, bukan ke Melabuh Aceh Barat. Hal ini berpotensi mengurangi potensi PAD daerah, menghilangkan fungsi pengawasan fiskal di tingkat kabupaten. Pansus meminta Bupati melalui BPKD dan Disnaker Trans untuk menyurati Direktorat Jenderal Pajak agar MPWP Badan dan kewajiban perpajakan PTKDS dialihkan ke wilayah administratif Aceh Barat. 3. Tenaga kerja dan kesejahteraan. Berdasarkan laporan tenaga kerja, BPJS dan payroll, lebih dari 200 transaksi bulanan ditemukan. Tenaga kerja tetap atau KHT dan harian lepas atau KHL sudah terdaftar BPJS, namun belum seluruhnya konsisten membayar tepat waktu, terutama bulan Maret hingga Mei 2025. Perusahaan wajib memastikan zero tunggakan dan pelaporan P2K3 tepat waktu. B. Temuan lingkungan. 1. Kualitas air permukaan dan sungai. Dari hasil uji laboratorium pada lokasi TS3 air sungai, dokumen air sungai TS3 Krung Bubon Hulu, dokumen permukaan Krung Bubon Hulu, Pansus mencatat beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS dan minyak lemak menunjukkan nilai yang mendekati atau melampaui baku mutu pada waktu tertentu, Maret atau Juni 2025. Hal ini mengindikasikan perlu peningkatan pengelolaan limbah cair dan pengawasan rutin. 2. Sumur pantau. Berdasarkan laporan sumur pantau dan air permukaan Juni 2025, kualitas air bawah tanah masih relatif aman, namun memiliki tren peningkatan pada parameter warna, TDS dan kandungan organik. 3. Pengolahan limbah. SLF belum sepenuhnya sesuai standar industri. Pihak perusahaan diwajibkan melakukan pengambilan sampel berkala dan memperbarui DELH atau UKL-UPL agar sesuai PP 22 2021. C. Temuan pabrik dan produksi. Kapasitas pabrik. Kapasitas terpasang 60 ton per jam. Realisasi effectively running pabrik berada di kisaran 45 sampai dengan 57 ton per jam. 2. Produksi Maret 2025. Dan laporan semester memberikan gambaran bahawa terdapat selisih antara bajet PS aktual, terutama pada updrilling inti. Pansus meminta verifikasi lapangan tambahan untuk memastikan akurasi rendemen dan pencatatan TBS. Kapasitas pabrik kelapa sawit 60 ton TBS per jam. Izin peningkatan kapasitas melalui SK Bupati nomor 364/2015. Luas kebun tertanam 4.485 hektar. Blok mulai dari blok O, A sampai dengan OF. Dengan dominasi tanaman remaja 1.669 hektar dan dewasa 2.355 hektar. Produksi TBS 2022 sampai dengan 2024. Tahun 2022 mencapai 76.849 ton. Tahun 2023 78.445 ton. Tahun 2024 71.071 ton. Menunjukkan tren penurunan 9,4% pada tahun 2024. Reaksi produksi supplier 2024 total 153.609.000 ton, 609.060 kilogram, kurang lebih 153.609 ton, terdiri dari TBS inti lebih kurang 70,958 ton, TBS kemitraan, plasma dan pihak ketiga lebih kurang 82,650 ton. Kemitraan meliputi program kemitraan pupuk, bibit kecambah kelapa sawit, pembinaan dan pendampingan teknis serta kunjungan mitra TBS yang dilakukan rutin. D. Aspek produksi dan kapasitas. Kapasitas aktual pabrik 60 ton per jam.
telah digunakan penuh, namun tidak seluruhnya berasal dari kebun inti. Sekitar 50 sampai dengan 55% pasokan TBS berasal dari luar, pihak ketiga atau supplier bebas. 2. Komposisi TBS eksternal yang dominan menandakan keterbatasan suplai dari kebun inti dan lemahnya integrasi dengan kebun plasma. 3. Tren penurunan produksi internal tahun 2024 menunjukkan potensi masalah produktivitas, terutama di blok tanaman remaja dan dewasa yang tidak mencapai potensi optimal 20 sampai dengan 25 ton per hektar per tahun. 4. Tidak ditemukan bukti pelaporan volume produksi secara berkala ke Pemkab, Disbun atau BPKD sebagaimana ketentuan pelaporan usaha perkebunan dalam Permen Pertanian nomor 5 tahun 2021. 5. Data timbangan menunjukkan aktivitas penerimaan TBS lintas Kabupaten Aceh Barat Nagaraya, namun belum jelas status izin lintas daerah dan kontribusi PAD untuk Aceh Barat. Aspek kemitraan. 1. Pola kemitraan perusahaan dengan petani TBS belum memenuhi ketentuan pasal 12 PP nomor pasal 12 PP nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian yang diwajibkan perusahaan membangun kemitraan yang berkeadilan dan berbasis transparansi harga. 2. Mekanisme potong hasil TBS untuk pembayaran pupuk dan bibit yang diterapkan oleh perusahaan berpotensi menimbulkan ketimbangan posisi tawar bagi petani mitra. 3. Belum ada bukti bahwa perusahaan menetapkan harga TBS kemitraan mengikuti ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang harga TBS mitra. 4. Pembinaan mitra TBS dan kunjungan lapangan telah dilakukan, namun lebih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek peningkatan produktivitas kebun plasma. Plasma dan kemitraan. Luas kebun inti yang diajukan perusahaan lebih kurang 4.485 hektar. Namun data kemitraan dengan masyarakat belum mencapai 20% dari total areal sebagaimana amanat regulasi. Terdapat sejumlah kelompok tani yang belum mendapatkan porsi kemitraan yang proporsional. Pansus meminta dibentuk verifikasi plasma tingkat kabupaten. Kemudian corporate social responsibility. 1. Realisasi CSR dari data 2023 sampai dengan 2025. Belanja CSR berkisar 350 sampai dengan 450 juta per tahun. Mayoritas untuk kegiatan sosial, olahraga, pendidikan dan bantuan rutin desa sekitar. 2. Temuan penting Pansus. CSR belum dipublikasikan secara transparan sesuai Kanun Aceh Barat pasal 10. Sebaran CSR berfokus di sekitar pabrik, sedangkan wilayah terdampak kebun plasma dan non-plasma belum proporsional. Laporan CSR semesteran tidak diserahkan secara lengkap kepada DPRK. 3. Analisis kesesuaian dengan peraturan. Pansus mencatat bahwa perusahaan perlu segera menyesuaikan diri dengan 1. PP 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2. Kanun Aceh Barat 2022 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. 3. Permentan terkait kemitraan sawit. 4. Persyaratan pelaporan OSS RBA. 5. Kewajiban verifikasi kebun dan pelaporan plasma. 6. Kewajiban pajak daerah sesuai ketentuan terbaru. Rekomendasi Pansus untuk PTKDS. 1. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, membentuk tim evaluasi industri sawit bersama DPRK secara berkala. 2. Menegaskan peralihan MPWP badan perusahaan ke Aceh Barat agar PAD meningkat. 3. Melakukan publikasi CSR dan plasma secara terbuka kepada masyarakat. 4. Memperketat fungsi pengawasan dinas terkait. B. Kepada PT Karya Tanah Subur, menyerahkan seluruh dokumen yang belum lengkap termasuk peta koordinat HGU pelaporan CSR semesteran. 2. Memperbaharui UKL-UPL sesuai regulasi terbaru. Melakukan perbaikan IPAL untuk menekan BOD atau COD dan minyak lemak yang mendekati baku mutu. 4. Menata kemitraan atau plasma minimal 20% dari luas areal inti. 5. Mengalihkan setoran pajak ke Melabuh Aceh Barat sesuai wilayah domisili usaha. 6. Menjamin seluruh tenaga kerja terdaftar dan aktif di BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
7. Menyampaikan laporan CSR dan plasma setiap 6 bulan ke DPRK dan Bapeda. Panitia Pansus Perkebunan DPRK telah melaksanakan serangkaian evaluasi menyeluruh terhadap PT Sabta Sentosa Jaya Abadi. Perusahaan beroperasi mengelola pabrik kelapa sawit PKS kapasitas 30 ton TBS per jam yang berlokasi di Desa Alukuyun, Kecamatan Waila Timur. Evaluasi dilakukan melalui 1. Pemeriksaan dokumen legal perusahaan. 2. Pemeriksaan AMDAL dan RPL. 3. Pemeriksaan OSS, RBA dan IUPP. 4. Pemeriksaan dokumen pertanahan atau HGB dan HGU-X Mapolri Raya. 5. Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 6. Pemeriksaan uji laboratorium kualitas air sungai, sumur pantau dan air permukaan. 7. Peninjau lapangan dan wawancara masyarakat. 8. Pemeriksaan keluhan Gampung Lancong. 9. Pemeriksaan progres tanam dan realisasi investasi. Hasil pemeriksaan diolah dalam laporan akhir ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pansus kepada lembaga dan masyarakat. 1. Legalitas dan perizinan perusahaan. 1. OSS RBA. Perizinan berbasis risiko. Perusahaan memiliki OSS RBA namun izin KBLI Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit, kapasitas 30 ton TBS per jam, lokasi Desa Alukuyun, Waila Timur, status wajib AMDAL. Dalam OSR terdapat ketidaksinkronan luasan pabrik tetapi data resmi mengacu pada sertifikat HGB. 2. IUPP, pertimbangan teknis di Stanbun Aceh. Dinas Perkebunan Aceh memberikan rekomendasi teknis berdasarkan kebun inti seluas 9.900,99 hektar, kebun kemitraan 2.095 hektar. Pasokan TBS dianggap mencukupi. Namun Pansus menemukan bahwa data ini berdasarkan klaim perusahaan, bukan verifikasi fisik, tidak seluruhnya didukung HGU sah, belum ada peta sebaran kebun yang memenuhi standar teknis. Keputusan Gubernur Aceh tentang AMDAL berdasarkan SK Gubernur Aceh nomor 600.4/624/2025. Perusahaan dinyatakan layak lingkungan dengan kewajiban laporan RPL setiap 6 bulan, pengendalian limbah, pengamanan kualitas air permukaan, prioritas tenaga kerja lokal, penyediaan posko pengaduan masyarakat, pelaksanaan sosialisasi AMDAL kepada kampung terdampak. 3. Kondisi pertanahan atau HGU dan HGB PT Sabta. 1. HGB lahan pabrik resmi dan sah. Pabrik berdiri di atas HGB nomor 01, lokasi Desa Alukuyun, Waila Timur, luas 148,900 meter persegi atau 14,89 hektar. Dasar sertifikat hasil lelang KPKNL 2022. Ini adalah lahan resmi dan sah untuk operasional PKS. HGU-X Mapolri Raya atau tanah kebun berdasarkan buku tanah, sertifikat HGU dan dokumen peralihan hak hasil lelang negara KPKNL, PT Sabta Sentosa Jaya Abadi telah menyerahkan 4 dokumen HGU yang sah secara hukum sebagai aset X Mapolri Raya, yaitu HGU nomor 39 seluas 112,80 hektar, HGU nomor 04 seluas 3.378,00 hektar, HGU nomor 3 seluas 2.660,59 hektar, HGU nomor 02 seluas 3.749,60 hektar. Total keseluruhan HGU legal 9.900,99 hektar. Seluruh HGU tersebut berpindah hak melalui lelang KPKNL Banda Aceh pada 25 Juni 2022. Didaftarkan dan dibalik nama atas PT Sabta Sentosa Jaya Abadi pada 22 November 2022. Dibuktikan dengan daftar isian dan cap resmi buku tanah. Dengan demikian, klaim perusahaan dalam OSS RBA dan dokumen AMDAL mengenai kebun inti seluas 1.900 hektar adalah sesuai dengan dokumen HGU yang diserahkan perusahaan. Memiliki HGB
lokasi pabrik seluas 148,900 meter persegi atau 14,89 hektar, sehingga total lahan legal perusahaan HGU plus HGB menjadi 9.915,88 hektar. Permasalahan pertahanan yang ditemukan. 1. Batas PC HGU belum dipasang ulang. 2. Terdapat tumpang tindih dengan garapan masyarakat. 3. Sebagian lokasi kebun berada di Sungai Mas dan Wela Timur masih berkonflik dengan masyarakat. 4. Belum ada peta geospasial terbaru setelah peralihan hak. 5. Surat keberatan masyarakat Kampung Lancong menunjukkan industri perusahaan ke lahan kampung. Kondisi pengelolaan lahan yang belum digarap. 1. Rencana kebun menurut AMDAL, total rencana kebun 9.900,99 hektar. Realisasi pengelolaan 2023 0 hektar. 2024 1.242,15 hektar. 2025 1.657,82 hektar. Total digarap 2.898,97 hektar. Lahan belum digarap 9.900,99 hektar dikurangi 2.898,97 hektar sama dengan 7.002,02 hektar atau 70% lahan yang belum digarap. 4. Dampak lahan belum digarap 7.002 hektar menimbulkan tumpang tindih dan konflik lahan. Surat penolakan Kampung Lancong membuktikan ada klaim masyarakat atas wilayah yang dibuka perusahaan tidak musyawarah resmi, potensi sengketa meningkat. B. Berpotensi menjadi lahan terlantar. Sesuai PP 18/2021, HGU wajib dimanfaatkan. Jika idle lebih dari 2 tahun, maka berpotensi masuk dalam kategori penertiban. C. Tidak sesuai AMDAL. AMDAL menetapkan timeline pembangunan dan pembukaan lahan. D. Merugikan daerah, produksi rendah, PAD, lapangan pekerjaan dan CSR tidak maksimal. 7.002 hektar adalah temuan kunci dan harus menjadi fokus pemerintah daerah dan ATR BPN. Temuan lingkungan dan uji laboratorium. Berdasarkan uji laboratorium, TSS, COD dan beberapa parameter berpotensi mendekati atau melebihi ambang batas. Kolam limbah perlu perbaikan tepi. Kualitas air sungai dan sungai hulu perlu dipantau lebih ketat. Komprehensi RKL, RPL belum sepenuhnya dipenuhi. 6. Temuan BPJS dan tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan Juli 2025. Iuran RP 33.255.000. Pekerja terdaftar belum seluruhnya. BPJS Kesehatan, iuran Rp 17.392.395.395.000. Banyak pekerja lapangan belum terdaftar. Perusahaan wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerja sesuai UU 24/2011. Temuan sosial, surat kecil Kampung Lancong menolak kegiatan lahan perusahaan, menyatakan wilayah yang dibuka perusahaan masuk wilayah kampung, meminta penghentian kegiatan pembukaan, meminta dialog secara formal. Konflik ini nyata dan yang harus ditangani. Analisis umum Pansus. 1. Legalitas perusahaan secara formal lengkap, tetapi implementasi di lapangan belum memadai. 2. Pertanahan adalah titik lemah utama perusahaan. 3. Lahan belum digarap 7.002 hektar adalah beban besar yang harus diselesaikan. 4. Pengawasan lingkungan harus diperketat. 5. Konflik sosial harus menjadi prioritas penyelesaian segera. Rekomendasi resmi Pansus kepada PT Sabta Sentosa Jaya Abadi. 1. Lakukan resurvei batas HGU dengan ATR BPN. 2. Hentikan pembukaan lahan sampai konflik selesai. 3. Bangun posko pengaduan masyarakat. 4. Laporkan RKL RPR tepat waktu. 5. Perbaiki IPAL dan kolam limbah. 6. Prioritaskan tenaga kerja lokal minimal 60%. 7. Lakukan dialog resmi dengan Kampung Lancong. B. Kepada Bupati Aceh Barat, bentuk Satgas Pengawasan Perkebunan. 2. Audit lingkungan triwulanan. 3.
fasilitasi penyelesaian konflik lahan. C. Kepada ATR BPN, penegasan batas HGU X Mapolri Raya. 2. Pembuatan peta baru berbasis geospasial. 3. Menilai potensi lahan terlantar. D. Kepada pemerintah Aceh, review SK Gubernur tentang AMDAL jika ditemukan ketidaksesuaian. 2. Memperketat penguasaan perusahaan sawit di Aceh Barat. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. 6. PT Prima Agro Aceh Lestari atau PT PAL adalah salah satu perusahaan perkebunan besar yang memiliki HGU nomor 43 dengan luas terdaftar 2.874 hektar yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat. Temuan lapangan dan verifikasi dokumen. 1. Legalitas dan kepemilikan lahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan klarifikasi perusahaan. 1. Status HGU nomor 43 luas 2.874 hektar. Hak berlaku sejak 6 Oktober 2011. Dokumen lengkap, surat ukur, buku tanah, sertifikat HGU. 2. Pemanfaatan lahan berdasarkan dokumen progres penggunaan lahan 3 tahun yang diberikan perusahaan. Luas digarap tahun pertama 1.200,6 hektar. Tahun kedua 515,25 hektar. Tahun ketiga 134,69 hektar. Total yang telah digarap 1.850,54 hektar. Sisa lahan yang belum digarap 1.023,46 hektar. 1,3 alasan belum digunakan. Alasan lahan belum digunakan. Perusahaan menyampaikan bahwa sebagian lahan diklaim oleh masyarakat, khususnya wilayah Napai dan Blang Luar. Sebagian lahan belum dapat dikelola karena belum adanya kesepakatan batas dan progres mediasi yang belum tuntas. Temuan Pansus, legalitas lengkap, namun terdapat 1.023,46 hektar idle land yang wajib ditindaklanjuti. Pansus mendorong ATR BPN, kecil dan perusahaan melakukan mediasi tripartit untuk menyelesaikan klaim lahan. 1. Produksi dan operasional perkebunan produksi TPS. Produksi tahun 2024 tercatat 31,736,960 kg. 2. Bibit menggunakan bibit Sofindo dan PPKS bersertifikat. 3. Replanting perusahaan belum memiliki rencana peremajaan. 4. Tenaga kerja dan kesejahteraan. Jumlah tenaga kerja 513 orang. Upah dibayarkan sesuai dengan UMP Aceh. Pekerja yang terdaftar BPJS 207 orang. K3 tersedia APD. Pelatihan P3K, damkar, simulasi tanggap darurat. Lingkungan hidup, pengelolaan limbah padat dikelola di TPS LB3. Air limbah dikelola sesuai baku mutu. Dokumen lingkungan AMDAL, RKL, RPR lengkap. Pelaporan lingkungan kewajiban laporan semester 1 dan 2 dilakukan 6 bulan sekali. Laporan 28 Juli 2025 belum masuk ke DLH. Termasuk kewajiban masuk ke Simple RPL dan Simple LB3. 8. Konflik satwa manusia. Berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan konflik satwa manusia di sekitar areal perusahaan. 9. Kemitraan dan plasma. Program kemitraan ada, namun belum terrealisasi jumlah petani. Plasma tercatat 516 petani. Lahan plasma yang direncanakan 983,24 hektar. Sistem bagi hasil belum ditetapkan. Pembinaan petani ada pelatihan namun belum berjalan optimal. Temuan utama, kewajiban plasma minimal 20% dari total luasan HGU lebih kurang 574 hektar belum dipenuhi. Perlu penetapan pola kemitraan, skema bagi hasil dan verifikasi ATR BPN. 1. Tanggung jawab sosial atau CSR berjalan namun tidak transparan karena tidak ada laporan nilai anggaran program yang berjalan. Pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar, rehab jalan kampung, musala, bantuan masyarakat Napai dan Blang Cot Mameh.
Temuan tambahan, perusahaan menerima audit CSR oleh Inspektorat dan Auditor Bank, namun hasilnya belum dipublikasikan. 2. Pajak dan kontribusi daerah. Temuan utama, potensi PAD sektor perkebunan belum tergarap optimal. Tidak ada pelaporan nilai produksi sebagai dasar perhitungan PBB, P3 dan PPH daerah. Belum ada basis data wajib pajak sektor perkebunan. Peluang PAD, pajak air permukaan, retribusi jalan kabupaten untuk angkutan CPU, pajak alat berat dan reklame, PBB P3 lahan, papan nama, kenderaan operasional, pendataan ulang objek pajak kebun dan pabrik. Analisis Pansus, berdasarkan seluruh data lapangan, dokumen perusahaan, checklist pemeriksaan dan klarifikasi, Pansus menyimpulkan aspek hukum terkait legalitas lengkap dan aktif. Aspek lingkungan, patuh terhadap dokumen AMDAL, namun pelaporan RKL RPM belum masuk simpel DLH. Aspek tenaga kerja, BPJS dan K3 cukup baik, perlu peningkatan kepesertaan aspek plasma. Karena tidak sesuai dengan ketentuan minimal 20%, sistem bagi hasil belum ditetapkan, pembinaan petani masih terbatas. Aspek CSR, kurang transparan dan tidak ada laporan anggaran. Aspek tata kelola lahan, 1023,46 hektar lahan belum dimanfaatkan. Konflik klaim masyarakat belum diselesaikan. Aspek pajak daerah, potensi PAD besar namun tidak tergarap. Tidak ada pelaporan produksi untuk dasar PBB P3. Indeks kepatuhan PT PAL versi Pansus, legalitas dan izin 100% sangat baik. Lingkungan LB3 dan RKL RPL 90% kami anggap baik. Ketenaga kerjaan dan K3 90% baik. Plasma dan CSR 65% kurang. Lahan dan pajak kami anggap 70% dianggap cukup. Rata-rata 84%. Kategori baik dengan catatan perbaikan. Rekomendasi akhir Pansus kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat membentuk pengawasan terpadu perkebunan, menjadikan PAL sebagai model kepatuhan lingkungan dan K3, memasukkan hasil Pansus ke LKPJ Bupati tahun 2025. 2. Kepada Dinas Perkebunan dan ATR BPN, verifikasi 1023,46 hektar lahan belum tergarap. Audit kewajiban plasma 516 petani atau 983,24 hektar wajib menetapkan skema bagi hasil. Penyelesaian konflik melalui mediasi tripartit pemkab kecil atau perusahaan. 3. Kepada Dinas Lingkungan Hidup, audit LB3 dan air limbah 2 kali per tahun. Perusahaan wajib menginput ke simpel RPL LB3, publikasi laporan lingkungan secara terbuka. Kepada Dinas Tenaga Kerja, replikasi pelatihan K3 untuk sektor perkebunan lain, targetkan 100% BPJS Ketenagakerjaan. 5. Kepada BPKD dan Badan Pendapatan, bangun database wajib pajak perkebunan, susun kanun pajak dan retribusi perkebunan, optimalisasi pajak air permukaan dan retribusi jalan. 6. Kepada PT Prima Agro Aceh Lestari, menuntaskan kewajiban plasma 20%, realisasi pembinaan dan sistem bagi hasil, memanfaatkan lahan yang belum tergarap secara produktif, membuka data CSR, produksi dan pajak daerah secara transparan. Kesimpulan, PAL termasuk kategori baik dengan catatan korektif. Namun, masih terdapat masalah fundamental terkait plasma, lahan belum tergarap, transparansi data CSR dan kontribusi pajak daerah. Pansus menegaskan bahwa perbaikan tata kelola perkebunan harus menjadi prioritas Pemkab Aceh Barat untuk mengamankan hak-hak masyarakat, memastikan pembangunan daerah dan meningkatkan PAD. Kemudian yang terakhir dan ketujuh, setelah melakukan pemeriksaan dokumen, penelusuran lapangan, pemanggilan resmi, serta klarifikasi dengan perangkat kampung dan instansi teknis, Pansus Perkebunan DPRK Aceh Barat menemukan sejumlah fakta mengejutkan terkait PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR selaku HGU, selaku pemegang HGU seluas
3.953,64 hektar. Berikut temuan resmi Pansus. 1. Perusahaan tidak memiliki aktivitas dan manajemen, atau kami katakan perusahaan hantu. Pansus menemukan bahwa PT SIR tidak memiliki aktivitas operasional apapun di lapangan. Temuan ini meliputi tidak ada kantor perusahaan, tidak ada manajer atau pimpinan yang dapat ditemui, tidak ada struktur organisasi, tidak ditemukan satupun karyawan tetap maupun kontrak, tidak terdapat kegiatan perkebunan aktif, tidak ada laporan kegiatan kepada Pemkab atau SKPK terkait. Dengan demikian, Pansus menilai bahwa PT SIR secara faktual merupakan perusahaan hantu yang hanya memegang sertifikat HGU tanpa operasional. 2. Tidak pernah hadir dalam setiap undangan Pansus. Pansus mencatat, perusahaan dipanggil berkali-kali melalui surat resmi DPRK, tidak pernah hadir satupun perwakilan, tidak pernah memberikan jawaban dan klarifikasi, tidak ada nomor kontak atau penanggung jawab yang dapat dihubungi. Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap lembaga DPRK dan ketidakpatuhan terhadap aturan penguasaan pemerintah daerah. 3. Tidak ada CSR dan tidak ada kontribusi kepada masyarakat. Berdasarkan keterangan para kampung yang berada dalam dan sekitar HGU ditemukan bahwa tidak ada program CSR, tidak ada kegiatan sosial, tidak ada kontribusi infrastruktur, tidak ada pembinaan ekonomi masyarakat, tidak ada perhatian terhadap wilayah terdampak. HGU seluas hampir 4.000 hektar sama sekali tidak menghadirkan manfaat bagi masyarakat. 4. Pasum dan Pasos masuk dalam HGU. Pansus menemukan bahwa fasilitas umum berada di dalam areal HGU PT SIR, termasuk kuburan umum masyarakat, lapangan bola, jalan dan fasilitas sosial lainnya. Satu desa berada di tengah-tengah HGU, yaitu seperti kawasan Inklap dalam sertifikat perusahaan. Hal ini menunjukkan lemahnya verifikasi pemerintah saat perpanjangan HGU tahun 2022. 5. Lahan tidak produktif, terlantar, dan tidak digarap. Berdasarkan peninjauan lapangan dan keterangan masyarakat, HGU PT SIR sudah lama tidak produktif. Tidak ada tanaman perkebunan yang layak. Sebagian besar lahan berupa semak belukar. Tidak ada upaya pembersihan, penanaman atau pengelolaan. Ini memenuhi kategori tanah terlantar sebagaimana diatur dalam PP 20 2021. 6. Aneh dan janggal. HGU yang terlantar dan bermasalah justru diperpanjang tahun 2022. Temuan paling serius, HGU PT SIR diperpanjang oleh ATR BPN tahun 2022 sampai tahun 2057. Padahal tidak ada kegiatan perusahaan, lahan terbukti, dugaan kami terlantar. Ada pasum pasos dan HGU, ada pasum pasos dan desa dalam HGU. Ada klaim masyarakat yang tidak diselesaikan. Tidak ada laporan produksi, tidak ada laporan RKL RPL, tidak ada pengawal dan tidak ada kantor. Perpanjangan HGU ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin HGU yang tidak memenuhi syarat objektif dapat diperpanjang? Analisis Pansus. Setelah mempelajari seluruh dokumen, mendengar laporan masyarakat dan meninjau kondisi lapangan, Pansus menyimpulkan bahwa 1. PT SIR tidak menjalankan kewajiban sebagai pemegang HGU sehingga memenuhi unsur penelantaran tanah dan pelanggaran pemanfaatan HGU. 2. Perusahaan tidak melaksanakan kewajiban sosial termasuk CSR dan pemberdayaan masyarakat. 3. Perusahaan tidak menghormati otoritas DPRK karena tidak hadir dalam setiap undangan resmi. 4. Perpanjangan HGU tahun 2022 patut diduga bermasalah dan harus ditinjau ulang oleh BPN. 5. Keberadaan pasum dan satu desa di dalam HGU menunjukkan bahwa seharusnya area tersebut dikeluarkan dari HGU atau Inklap. 6. Kondisi lahan menunjukkan indikasi kuat bahwa perusahaan hanya menguasai lahan tanpa usaha nyata untuk pembangunan perkebunan. Rekomendasi Pansus A. Kepada ATR BPN RI dan Kanwil BPN Aceh. 1. Melakukan audit menyeluruh terhadap proses perpanjangan HGU PT SIR tahun 2022. 2. Melakukan peninjauan kembali atau review
dan pembatalan perpanjangan apabila ditemukan pelanggaran syarat substantif. 3. Melakukan inklap terhadap kuburan, lapangan bola, fasilitas umum, desa yang berada di dalam HGU. 4. Menetapkan sebagian lahan yang terlantar sebagai objek redistribusi tanah atau TORA. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, 1. Mengusulkan pencabutan HGU PT SIR kepada ATR BPN berdasarkan temuan pansus. 2. Menghentikan seluruh proses administrasi ataupun dukungan kepada PT SIR sampai perusahaan hadir dan memberikan klarifikasi resmi. 3. Membentuk tim investigasi terpadu bersama kampung terdampak. C. Kepada Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup. 1. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menilai tingkat keterlantaran lahan. 2. Meminta seluruh dokumen operasional, RKL, RPL, laporan produksi, tenaga kerja, CSR, memberikan rekomendasi penegakan hukum apabila perusahaan tidak kooperatif. Kepada PT Sari Inti Rakyat, 1. Wajib hadir memenuhi undangan DPRK Aceh Barat untuk memberikan klarifikasi resmi. 2. Menyerahkan seluruh dokumen, produksi, laporan pekerjaan, CSR, struktur manajemen. 3. Menghentikan segala aktivitas di area HGU sampai ada keputusan pemerintah daerah dan ATR BPN. 4. Menyelesaikan klaim masyarakat melalui musyawarah difasilitasi pemerintah. Kesimpulan akhir, Pansus menilai bahwa PT Sari Inti Rakyat tidak layak disebut sebagai perusahaan perkebunan aktif, melainkan hanya entitas pemegang sertifikat HGU tanpa kegiatan, tanpa karyawan, tanpa kantor, tanpa manfaat sosial, dan bahkan tanpa kehadiran saat dimintai klarifikasi oleh lembaga resmi daerah. Dengan temuan ini, Pansus DPRK Aceh Barat merekomendasikan langkah tegas berupa peninjauan ulang dan pencabutan HGU, inklap pasum pasos, audit perpanjangan HGU 2022, pengembalian lahan kepada negara dan masyarakat sesuai mekanisme TORA. Lebih menariknya, pernyataan kolektif para kecil Kawai 16 dan Pantai Cermen terkait HGU PT Sari Inti Rakyat atau PT SIR. Pada tanggal 24 September 2025, sebanyak 17 kecil dari Kecamatan Kawai 16 dan Kecamatan Pantai Cermen menyampaikan surat pernyataan resmi yang ditujukan kepada 1. Menteri ATR BPN. 2. Kepala BPN RI. 3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Aceh. 4. Ketua DPRK Aceh Barat. 5. Komisi 3 DPRK Aceh Barat. Surat ini berisi keberatan, penolakan dan permintaan peninjauan ulang terhadap perpanjangan HGU PT SIR tahun 2022. Surat tersebut lengkap dengan tanda tangan para kecil berserta cap resmi kampung dan disertai tembusan kepada Gubernur Aceh, Bupati Aceh Barat, Camat Kawai 16, Camat Pantai Cermen, serta pendamping masyarakat. A. Pokok pernyataan para kecil. Para kecil menyampaikan sejumlah poin penting sebagai berikut. 1. PT SIR diduga melakukan maladministrasi dalam proses pengajuan perpanjangan HGU, terutama terkait verifikasi lapangan, kondisi fisik lahan, ketidakpatuhan terhadap kewajiban lingkungan. 2. Lahan perkebunan PT SIR tidak produktif dan hanya sekitar 445 sampai dengan 880 hektar yang masih tampak digarap, tidak sesuai dengan luas HGU yang sangat besar dalam dokumen. 3. PT SIR tidak memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang dapat dipertanggungjawabkan secara faktual, serta tidak pernah hadir dalam evaluasi pemerintah. 4. Tidak ditemukan kegiatan pemeliharaan, replanting atau peremajaan tanaman sehingga lahan masuk dalam kategori terlantar. 5. Tidak ada pelaksanaan CSR bagi masyarakat kampung di dalam dan sekitar HGU. 6. Wilayah pemukiman dan fasilitas umum terdampak bahkan ada kuburan masyarakat di dalam HGU, lapangan bola, serta beberapa rumah warga berada dalam batas HGU. 7. Keberadaan perusahaan tidak jelas karena tidak ada kantor, tidak ada manajemen, tidak ada karyawan tetap. Perusahaan tidak pernah hadir saat dipanggil oleh kecamatan maupun kampung. 8. Masyarakat di pemukiman dalam HGU mengalami tekanan dan ketidakpastian sehingga para kecil meminta pemerintah membatalkan perpanjangan HGU PT SIR. 9. Para kecil memohon kepada Menteri ATR BPN agar memberikan HGU tersebut kepada perusahaan lain yang lebih layak atau mengembalikan lahan kepada negara untuk digunakan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan dokumen kecil tersebut, Pansus menilai
Surat ini merupakan bukti formal bahwa komunitas kampung di dalam HGU PT SIR menolak keberadaan perusahaan. Pernyataan ini mewakili struktur pemerintah kampung secara legal, bukan klaim individu. Dokumen ini memperkuat temuan pansus mengenai tidak adanya operasional perusahaan, tidak adanya aktivitas produktif, serta janggalnya proses perpanjangan HGU tahun 2022. Surat resmi 17 kecil ini adalah dokumen kunci yang menegaskan bahwa PT SIR tidak beroperasi, tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak menjalankan kewajiban HGU, dan perpanjangan HGU tahun 2022 layak ditinjau ulang secara total. Lampiran ini juga mendukung rekomendasi akhir pansus, mendesak Kementerian ATR BPN melakukan pemeriksaan khusus dan mempertimbangkan pencabutan HGU PT SIR. Temuan pansus terhadap tenaga kerja perkebunan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perusahaan, wawancara, kunjungan ke blok-blok kebun, klarifikasi dengan Dinas Tenaga Kerja, serta keterangan para kecil, pansus menemukan pola yang sama di hampir seluruh perusahaan perkebunan, yaitu sebagai berikut. 1. Tenaga kerja lokal banyak diserap, kita akui. Namun sebagian besar hanya pada level buruh kasar. Temuan pansus menunjukkan bahwa perusahaan perkebunan memang menyerap tenaga kerja lokal, terutama pada posisi pemanen, pemeliharaan, pruning dan weeding, mandor lapangan, buruh harian lepas, buruh bongkar muat, operator kebersihan. Namun pada posisi staf teknis, supervisor, asisten updealing, asisten kebun, dan top manajemen, proporsi pekerja lokal sangat kecil. Dengan kata lain, orang Aceh Barat bekerja tapi tidak banyak yang memimpin. 2. Struktur manajemen didominasi tenaga kerja dari luar daerah. Pansus menemukan general manager, manajer kebun, asisten divisi, asisten teknik, kepala pabrik, hingga kepala tata usaha banyak didatangkan dari luar daerah. Rekrutmen dilakukan melalui jaringan perusahaan di provinsi lain. Warga lokal jarang mendapat akses pelatihan untuk naik jabatan. Akibatnya, terjadi kesenjangan struktural antara pekerja lokal dan manajemen perusahaan. Meskipun kebun berada di Aceh Barat, kendali perusahaan tidak berada di tangan putra daerah. 3. Pelatihan skill dan jenjang karir bagi tenaga kerja lokal minim. Pansus mendapati bahwa hampir seluruh perusahaan tidak memiliki program kaderisasi tenaga kerja lokal, tidak menyusun rencana peningkatan kapasitas, upskilling untuk operator lokal, mengendalikan tenaga luar daerah karena alasan sudah berpengalaman. Hal ini berdampak pada kesempatan naik jabatan yang sangat kecil bagi pekerja lokal. Putra daerah tetap menjadi buruh seumur hidup tanpa prospek peningkatan karir. 4. Data BPJS menunjukkan banyak pekerja tidak terdaftar penuh. Pansus menemukan pola tenaga kasar lokal ada yang tidak didaftarkan BPJS. Pembayaran iuran tidak sesuai real jumlah tenaga kerja. Perusahaan tidak transparan dalam daftar nominatif. 5. Upah dan kesejahteraan masih minim dan belum memenuhi standar UMK atau UMP pada sebagian perusahaan. Beberapa pekerja lokal menyampaikan upah harian tidak selalu sesuai regulasi. Tidak ada insentif permanen. Buruh harian lepas tidak memiliki kontrak yang jelas. Rumah dinas hanya diperuntukkan bagi tenaga luar daerah atau manajemen. 6. Tidak ada keterlibatan pemerintah kampung dalam proses rekrutmen. Banyak perusahaan melakukan perekrutan tanpa koordinasi dengan kecil, tanpa pengumuman terbuka di desa, tanpa memprioritaskan pemuda lokal. 7. Perusahaan jarang membuka data tenaga kerja secara transparan saat diminta pansus. Sebagian perusahaan tidak bisa menyerahkan daftar tenaga kerja lengkap. Ada perusahaan yang tidak hadir sama sekali saat dipanggil. Ada data tenaga kerja yang tidak sesuai dengan BPJS atau payroll. Analisis umum pansus. Pansus menilai bahwa 1. Kontribusi tenaga kerja lokal besar, tetapi hanya pada level buruh, bukan pengambil keputusan. 2. Putra daerah belum diberi kesempatan naik jabatan, meski sudah puluhan tahun bekerja. 3. Ketergantungan pada staf luar daerah menimbulkan ketimbangan sosial dan ekonomi. 4. Minimnya pelatihan membuat pekerja lokal tidak memiliki sertifikasi teknis.
5. Ketidakpatuhan BPJS dan berdampak langsung pada perlindungan sosial pekerja. 6. Pemerintah daerah perlu regulasi khusus agar perusahaan tidak seenaknya menetapkan manajerial luar daerah tanpa mekanisme pembinaan lokal. Rekomendasi akhir Pansus terkait tenaga kerja kepada Bupati Aceh Barat dan Disnakertrans. 1. Mewajibkan setiap perusahaan perkebunan memiliki komposisi manajemen minimal 50% putra daerah dalam 5 tahun ke depan. 2. Membentuk Balai Pelatihan Perkebunan atau BPP Aceh Barat untuk melatih pemuda lokal. 1. Asisten kebun, operator alat berat, pemanen profesional, mekanik kebun, dan mandor abdeling. 3. Mengawasi kewajiban BPJS secara ketat. 4. Mengeluarkan surat edaran rekrutmen terbuka yang mewajibkan pengumuman lowongan melalui kecil, prioritas bagi tenaga lokal, pelaporan rekrutmen setiap triwulan. Kepada perusahaan perkebunan, 1. Menyusun roadmap kaderisasi pekerja lokal untuk promosi jabatan. 2. Mewajibkan pelatihan sertifikasi bagi pekerja lokal minimal 2 kali setahun. 3. Mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS tanpa kecuali. 4. Menghapus diskriminasi jabatan sehingga pekerja lokal dapat menempati posisi strategis. 5. Membuka data tenaga kerja kepada Pemkab dan DPRK secara transparan. Kepada Disnakertrans dan DPRK, 1. Menyusun kanun tenaga kerja perkebunan yang berisi standar pelatihan, jenjang karir, prioritas tenaga kerja lokal, komposisi manajemen minimal. 2. Membentuk posko pengaduan tenaga kerja perkebunan melibatkan kecil dan camat. D. Kepada pemerintah kampung, kita minta terlibat aktif dalam proses rekrutmen, menjadi penjamin moral bagi tenaga kerja lokal. 3. Mendorong pemuda kampung untuk ikut pelatihan dan sertifikasi. Kesimpulan, Pansus menegaskan bahwa tenaga kerja lokal adalah kekuatan utama sektor perkebunan, tetapi belum diberikan kesempatan yang layak pada posisi manajerial. Keadilan kesempatan kerja harus menjadi prioritas, sehingga keberadaan perkebunan tidak hanya memberikan lapangan kerja, tetapi juga memberikan masa depan serta kepemimpinan bagi putra-putri Aceh Barat. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Pak Wakil Bupati Aceh Barat beserta jajaran, para undangan yang kami muliakan. Setelah menjalankan tugas selama beberapa bulan, melakukan verifikasi lapangan, pemeriksaan dokumen, pengukuran batas, pendalaman izin, serta berdialog dengan masyarakat di kawasan-kawasan perkebunan. Hari ini Panitia Khusus Perkebunan DPRK Aceh Barat menyampaikan sebuah kesimpulan besar, bahwa pengelolaan sektor perkebunan di Kabupaten Aceh Barat masih menghadapi persoalan struktural yang serius, baik dari sisi legalitas lahan, kepatuhan lingkungan, kewajiban plasma, pemanfaatan tanah maupun kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dari perusahaan yang taat izin hingga perusahaan yang tidak diketahui keberadaannya, temuan Pansus memberikan gambaran yang jujur. Kita memiliki potensi besar, namun tata kelolanya masih jauh dari ideal. 1. Seperti PT Sapta, perusahaan ini memiliki kapasitas produksi besar dan fasilitas pabrik yang berizin lengkap, namun masih terdapat selisih data lahan. Ketidaksesuaian klaim OSS serta tumpang tindih pemanfaatan HGU yang perlu segera ditertibkan. Pansus menilai perlunya verifikasi ulang oleh ATR BPN dan perbaikan tata kelola internal perusahaan. 2. PT PAL Prima Agro Aceh Lestari merupakan perusahaan yang paling kooperatif dalam proses pemeriksaan secara umum. PAL menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap ketenaga kerjaan, lingkungan, dan pelaporan CSR. Namun perusahaan masih menyisakan kekurangan di kewajiban plasma, pemanfaatan lahan yang belum maksimal, dan belum optimalnya kontribusi PAD. Perlu pengawasan pembinaan untuk menjadikan sebagai model kepatuhan yang dapat direplikasi. 3. PT SIR. Inilah perusahaan yang menjadi sorotan paling tajam dalam pelaporan Pansus. Tidak ada kantor, tidak ada manajemen, tidak ada kegiatan produksi, tidak ada karyawan, tidak ada CSR, dan tidak hadir dalam setiap panggilan resmi. Janggalnya perusahaan yang sudah lama tidak aktif ini justru memperoleh perpanjangan HGU pada tahun 2022. Temuan Pansus diperkuat oleh 17 kecil dari KW 16 dan Pantai Cermen yang menyampaikan keberatan resmi
dan memohon agar HGU PT SIR ditinjau ulang atau dicabut. Pansus menilai ini sebagai anomali tata kelola agraria yang harus segera mendapat perhatian Kementerian ATR BPN. Dari seluruh hasil pendalaman Pansus menyimpulkan bahwa ada perusahaan yang taat, ada yang moderat, ada yang tidak memenuhi unsur keberadaan. 2. Ada potensi padi besar dari perkebunan yang belum pernah digarap secara optimal. 3. Ada lahan yang seharusnya produktif tetapi dibiarkan terlantar. 4. Ada masyarakat yang tinggal di dalam HGU namun tidak pernah mendapat kepastian atau manfaat. 5. Ada kewajiban plasma yang belum dijalankan oleh sebagian perusahaan. 6. Ada CSR yang belum dapat tepat sasaran dan belum terukur. Temuan ini bukan sekedar catatan administratif. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan tanah dan perkebunan dijalankan di daerah kita. Dengan segala kerendahan hati, namun penuh ketegasan, Panitia Khusus Perkebunan DPRK Aceh Barat menyatakan Aceh Barat membutuhkan tata kelola perkebunan yang transparan, adil, berpihak kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Perusahaan yang patuh harus diapresiasi, perusahaan yang lalai harus dibina, dan perusahaan yang tidak memenuhi syarat harus ditindak tegas hingga pencabutan izin bila diperlukan. Pansus tidak bekerja untuk menakuti atau memusuhi perusahaan. Pansus bekerja menegakkan aturan, melindungi masyarakat dan memastikan tanah Aceh Barat memberikan manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh kerana itu, Pansus merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar segera membentuk tim pengawasan terpadu perkebunan ATR BPN untuk meninjau ulang seluruh HGU yang bermasalah, terutama PT SIR, Disbun, DLH, Disnaker dan BPKD untuk memperkuat fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Perusahaan perkebunan agar terbuka, kooperatif dan berkomitmen menjalankan kewajiban hukum sosial dan lingkungan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah, Pansus Perkebunan Aceh Barat menyelesaikan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Laporan ini kami serahkan sebagai bentuk ikhtiar bersama untuk memperbaiki tata kelola perkebunan di Aceh Barat. Semoga menjadi dasar kebijakan yang kuat, bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemaslahatan bagi seluruh daerah. Sekiranya ada hal-hal yang kurang tepat dan mungkin tidak sesuai dengan data, hasil laporan lapangan maupun berdasarkan telusuri dari data yang telah diserahkan, sekiranya terhadap perusahaan-perusahaan yang telah kami sampaikan di paripurna ini, dapat menyampaikan atau mengklarifikasi secara langsung untuk kita benarkan yang sesuai dengan data yang dibawa kembali kepada kita. Demikian hasil laporan tim Pansus Perkebunan DPRK Aceh Barat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Pagi hari menjemur padi diangkat tinggi sebelum senja. Tugas Pansus telah kami jalani untuk Aceh Barat maju sejahtera. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melabuh 1 Desember 2025, tim Pansus Perkebunan DPRK Aceh Barat, juru bicara saya sendiri Ahmad Yani. Tim Pansus Perkebunan DPRK Aceh Barat: 1. Hajah Siti Ramadan SE, Koordinator Pansus. 2. Azwir SP, Koordinator Pansus. 3. Zulfikar SAB, Koordinator Pansus. 4. Ahmad Yani, Ketua Tim Pansus. Mustafa SH, Sekretaris Pansus. Nasruddin S. Ikom, anggota. Dahlan, anggota. Bakhtiar, anggota. Syukur, anggota. Medradia Yugistira S. Ikom, anggota. Said Muzahar, anggota. Haji Fauzi SP, anggota. Terakhir, Haji Teguh Helmi SP MM, anggota. Sekian dan terima kasih.